Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Oktarilta, NIM 210730772, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang rem tangan atau rem parkir pada mata kuliah Kemudi Rem dan Suspensi dengan dosen pengampu Bapak Dedi Setiawan SPD MPDT. Baik, yang pertama kita masuk ke pengertian dari rem tangan atau rem parkir. Rem parkir terutama digunakan untuk parkir. Mobil penumpang dan kendaraan komersial kecil memiliki rem parkir roda belakang atau rem kaki, atau rem parkir khusus yang dihubungkan ke roda belakang. Kendaraan niaga besar menggunakan rem parkir jenis rem tengah yang dipasang di antara poros baling-baling dan gearbox. Sistem rem parkir terdiri dari tuas rom, joystick atau pedal, mekanisme kabel atau tuas, dan rem dan tromol sepatu yang menghasilkan daya pengereman. Tipe rem parkir ada dua, yaitu tipe rem roda belakang dan tipe rem tengah atau center brake. Kita masuk ke prinsip kerja rem parkir. Untuk tipe rem parkir belakang dan tipe rem tengah, mekanisme kerja atau mekanisme pengoperasian pada rem parkir pada dasarnya sama. Tarik tuas rem parkir dan letakkan tuas rem parkir dekat dengan jok pengemudi agar rem bekerja melalui kabel yang terhubung ke tuas tersebut. Seperti kabel di bawah ini, ada beberapa jenis tuas rem parkir, tergantung desain jok pengemudi dan sistem kerja yang dibutuhkan. Tuas rem parkir dilengkapi dengan ratchet yang dapat ditempatkan pada posisi uji pada beberapa tuas rem parkir. Mur penyetel dekat dengan tuas rem, sehingga jarak tuas dapat diatur dengan mudah. Kabel rem parkir mentransmisikan pergerakan tuas ke unit drum rem. Pada rem roda belakang, bagian tengah kabel dilengkapi dengan equalizer untuk menyeimbangkan daya kerja tuas pada kedua rodanya. Batang perantara atau batang perantara dipasang untuk meningkatkan daya operasi. Baik, kita masuk ke tipe rem parkir roda belakang. Bodi rem parkir dikelompokkan menjadi dua tipe. Struktural bergantung pada andilnya tromol rem atau piringan rem atau rem kaki, atau komponen rem yang terpisah. Yang pertama ada tipe sharing atau rem kaki. Rem parkir jenis ini dipadukan dengan rem kaki. Pada kendaraan dengan drum rem, sambungan disambungkan secara mekanis ke sepatu rem. Di mobil yang menggunakan rem cakram, sambung tersambung secara mekanis. Yang kedua ada kendaraan dengan rem tromol. Untuk kendaraan dengan rem tromol, pada jenis rem parkir ini sepatu rem akan digelembungkan melalui tuas sepatu rem dan penyangga sepatu rem. Kabel parkir dipasang pada tuas sepatu rem dan gaya tuas rem parkir disalurkan ke tuas sepatu rem melalui kabel rem parkir. Yang ketiga ada kendaraan dengan rem piringan. Pada rem parkir jenis ini, mekanisme rem parkir disatukan ke dalam kaliper rem cakram. Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, pergerakan batang kendali menyebabkan poros batang kendali berputar, menyebabkan poros menggerakkan piston. Akibatnya bantalan didorong ke arah rotor disk. Oleh karena itu, bantalan menjadi aus dan langkah rem parkir bertambah, sehingga mekanisme penyetelan otomatis pada mekanisme rem parkir dipasang untuk selalu menjaga kayuhan spindle tetap konstan. Yang keempat ada tipe rem parkir deviated. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, pada jenis rem parkir ini, tromol rem parkir dipisahkan dari rem cakram belakang. Ini bekerja dengan cara yang sama seperti jenis rem parkir di drum parkir. Kita masuk yang tipe yang kedua, itu tipe center brake. Jenis rem tengah ini banyak digunakan pada kendaraan niaga. Jenis ini merupakan salah satu rem tromol, tetapi dipasang di antara bagian belakang transmisi dan bagian depan poros penggerak. Dalam jenis rem parkir rem pusat ini, ketika sepatu rem tetap ditekan dari dalam sepanjang poros keluaran transmisi dan poros rem tetap ditekan dari dalam sepanjang poros keluaran transmisi dan poros transmisi ke drum yang berputar, gaya pengereman akan dihasilkan. Fungsi rem ini sama dengan rem parkir bersama pada kendaraan yang menggunakan rem tromol. Berikut cara memperbaiki rem parkir. Yang pertama ada masalah yang biasa terjadi pada rem tangan adalah ketika memarkir kendaraan. Pada tempat yang menurun, kendaraan masih juga bergerak. Hal umum sebagai penyebab masalah pengereman diantaranya adalah: yang pertama ada kaut penarik telah mulur atau kendor atau karat. Yang kedua ada tempat sambungan kendor atau karat. Yang ketiga ada penyetelan kurang tepat. Yang keempat ada jarak bidang pengereman antara kampas rem atau pad dan tromol atau cakram terlalu besar. Oleh karena itu, sebelum kegiatan perbaikan, pemeriksaan terhadap komponen dan cara kerja yang harus dilakukan, yaitu
Yang pertama ada pastikan seluruh komponen berada pada kondisi normal dan dapat digunakan dengan baik. Yang kedua ada periksa gerakan tuas rem dengan cara menarik sampai kedudukan pengerem dan terdengar suara klik sesuai spesifikasinya. Posisi tuas rem yang benar biasanya setengah dari keseluruhan gerakan tuas apabila setelah dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, kerja rem tidak memuaskan. Sedangkan kerja rem tidak memperoleh hasil yang memuaskan, lakukan perbaikan dan penyetelan. Yang pertama ada bila mana tarikan kaut rem tidak lancar, berikanlah pelumasan jika masih memungkinkan. Yang kedua, bila mana tarikan kaut melebihi spesifikasi karena kaut mulur, gantilah kawat beserta kelengkapannya. Yang ketiga ada bila tarikan kawat melebihi spesifikasi karena setelan, lakukan penyetelan pada baut penyetel yang ada pada tuas. Atau bila mana masih baik dapat juga dilakukan penyetelan di bagian penyama atau equalizer di bagian bawah kendaraan. Yang keempat ada untuk penyetelan jarak bidang pengereman pada rem tromol tanpa penyetel otomatis melalui pemutaran bintang atau start penyetel yang ada dalam tromol. Sedangkan pada rem tromol dengan penyetel otomatis, jarak bidang pengereman telah dijamin oleh penyetel otomatis. Yang kelima ada untuk penyetelan jarak bidang pengereman pada rem cakram menggunakan skru penyetel. Apabila dilakukan pengereman tuas rem karena tarikan kabel rem akan menekan piston beserta padnya melawan cakram dengan baik. Yang ketiga ada celah rem. Celah antara tromol dan kanvas besar akan menyebabkan penundaan pengereman. Jika celah antara drum fotosensitif dan kanvas terlalu kecil, rem akan terseret, menyebabkan drum dan kanvas fotosensitif menjadi aus. Begitu pula jika jarak bebas tapak pada keempat roda berbeda pada semua roda, maka kendaraan akan ditarik ke satu arah atau roda belakang kendaraan akan seperti buntut ikan atau beron ke kiri dan ke kanan. Untuk mencegah hal ini terjadi, sangat penting untuk menyesuaikan jarak antara drum dan kanvas secara akurat ke spesifikasi yang disarankan dan menjaganya setiap saat. Pada beberapa tipe rem, penyetelan dilakukan secara otomatis, sedangkan untuk tipe rem lainnya penyetelan harus dilakukan di depan umum. Yang keempat adalah penyetelan rem tangan. Setel pada bagian penyetelan sampai tercapai keadaan sesuai dengan gambar-gambar di bawah ini. Yang pertama ada tarik penuh, gerak batang 10-20 gigi kontrol. Tarik 3 gigi, roda masih harus dapat putar bebas. Yang kedua ada tarik penuh, gerak tuas harus 3-7 gigi kontrol. Tarik 1 gigi, roda masih harus dapat berputar bebas. Yang kelima ada kontrol kesamaan kerja rem kanan dan kiri. Tarik tuas rem tangan dari gerakan gigi per gigi hingga rem tangan mulai bekerja. Jika kondisi pengereman bagus, maka tahanan hambatan kedua roda akan sama. Tarik kembali tuas rem tangan, gerakan gigi per gigi hingga roda tidak berputar. Jika rem tangan berfungsi dengan baik, kedua roda terjadi pada saat yang bersamaan. Ketidaksamaan kerja rem dapat berasal dari yang pertama ada nilai gesekan yang berbeda atau tromol kanvas. Yang kedua ada kelancaran jalan kabel rem tangan yang berbeda. Baik, kita masuk ke komponen rem parkir beserta fungsinya. Yang pertama ada tuas rem, yang mana berfungsi untuk menghubungkan tenaga dari pengemudi ke mekanisme rem tangan. Yang kedua ada kabel rem, yang mana berfungsi untuk menghubungkan antara tuas rem dengan mekanisme rem tangan yang berada di roda. Yang ketiga ada tromol dan sepatu rem, yang berfungsi untuk membangkitkan daya pengereman pada saat parkir. Yang keempat ada lock nut, yang berfungsi sebagai mekanisme pengunci tuas rem. Yang kelima ada park brake strut spring, berfungsi sebagai penghubung yang menghubungkan pergerakan park brake lever dengan kampas rem leading. Yang keenam ada park brake lever, berfungsi untuk mengubah tenaga tarik dari kawat kabel menjadi gaya dorong pada kampas rem. Yang ketujuh ada adjuster screw, berfungsi sebagai tumpuan kampas rem sehingga memungkinkan kampas rem terungkit pada sisi lain untuk menekan kampas rem agar bergesekan dengan normal. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang sistem rem parkir. Jika terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf, dan bila ada materi yang kurang boleh ditambahkan pada kolom komentar. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.